Adolf Eichmann, namanya melekat dengan kengerian Holocaust. Bukan tanpa alasan, di balik 6 juta nyawa yang melayang, ada pria bernama Eichmann. Ia dijuluki sebagai arsitek Holocaust. Ada juga yang menjuluki manajer logistik genosida. Eichmann memang bukan jenderal yang berperang di garis depan. Ia juga bukan pembicara ulung seperti Hitler, tapi justru dari balik meja, dialah yang menjadi arsitek logistik Holocaust. Ia merancang jadwal kereta, menentukan rute deportasi, dan mengatur bagaimana jutaan orang Yahudi dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Bagi banyak orang, Holocaust identik dengan pembantaian brutal, tapi di balik itu semua, ada Eichmann yang menjadikan genosida berjalan seperti mesin administrasi. Namun setelah Nazi kalah dalam Perang Dunia Kedua, Eichmann akhirnya ditangkap. Namun, ia berhasil melarikan diri dari tahanan Amerika. Ia hidup dengan identitas palsu. Lalu pada tahun 1950, dengan paspor palsu bernama Ricardo Clement, ia kabur ke Argentina. Di sana, Eichmann hidup sederhana. Ia bekerja di pabrik Mercedes-Benz di pinggiran kota Buenos Aires, tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Ia hidup seperti orang biasa, seolah-olah masa lalunya telah terkubur. Tapi sejarah tidak bisa ditutupi selamanya. Seorang remaja Yahudi bernama Sylvia Hermann tanpa sengaja menemukan fakta bahwa pacarnya adalah anak dari Eichmann. Dan singkat cerita, informasi keberadaan Eichmann langsung sampai di telinga intelijen Israel yang bernama Mossad. Kemudian pada tanggal 11 Mei 1960, tim agen Mossad mengintai Eichmann yang pulang dari pabrik. Saat ia turun dari bis dan berjalan melewati jalan sepi menuju rumahnya di distrik San Fernando, agen-agen itu tiba-tiba menghadangnya. Setelah itu, Eichmann disembunyikan di sebuah rumah di Argentina selama 9 hari. Ia diinterogasi, dipaksa menandatangani pernyataan bahwa ia rela diadili di Israel. Lalu pada tanggal 20 Mei 1960, sebuah pesawat Israel berangkat dari Buenos Aires. Eichmann disamarkan sebagai kru pesawat yang mabuk lengkap dengan seragam pramugaranya. Tidak ada yang curiga, dan begitu pesawat itu mendarat di Tel Aviv, dunia diguncang. Israel mengumumkan bahwa Adolf Eichmann telah ditangkap. Argentina marah karena kedaulatannya dilanggar, PBB ikut menegur. Tapi bagi jutaan korban Holocaust, inilah keadilan yang tertunda. Ketika kabar penangkapan Eichmann telah sampai di Amerika dan didengar oleh Hannah Arendt, Hannah merasa sangat tertarik untuk pergi ke Israel, menyaksikan persidangan Eichmann secara langsung. Ya, karena bagaimanapun juga, Hannah adalah seorang Yahudi Jerman yang berhasil melarikan diri dari kejaran Nazi. Dan sebagai seorang filsuf, tentu Hannah memiliki sebuah pertanyaan besar terhadap Eichmann. Mengapa kejahatan besar bisa terjadi? Karena ingin tahu jawabannya sendiri, maka pada bulan April tahun 1961, Hannah langsung pergi ke Israel untuk mengikuti persidangan Eichmann di Yerusalem. Saat sidang dimulai, Hannah sangat terkejut. Awalnya, Hannah mengira kalau Eichmann adalah monster kejam, sosok yang dipenuhi kebencian, tapi ternyata Eichmann adalah pria biasa. Wajahnya datar, jawabannya kaku seperti pegawai kantor yang patuh aturan. Di sidang itu, Hannah sulit menerima bahwa seseorang yang berperan besar dalam Holocaust ternyata tidak terlihat seperti iblis haus darah. Eichmann justru terlihat seperti birokrat patuh, hanya menjalankan perintah tanpa berpikir lebih jauh tentang akibatnya. Dari kebingungan itu, lalu muncul pertanyaan besar di benak Hannah. Bagaimana kejahatan sebesar ini dilakukan oleh orang yang tampak biasa-biasa saja? Hannah mulai merenung bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari kebencian mendalam atau sifat sadis, tapi kejahatan bisa lahir dari ketidakmampuan berpikir kritis. Di sisi lain, Hannah juga merasa sangat marah ketika ia berulang kali mendengar kalimat dari Eichmann yang mengatakan, "Aku hanya menjalankan perintah." Bagi Hannah, itu alasan yang tidak bisa diterima,
Karena justru dari kepatuhan membabi buta itulah jutaan nyawa melayang. Singkat cerita, Eichmann akhirnya dinyatakan bersalah atas 15 dakwaan dan harus menjalani hukuman mati. Setelah melihat persidangan itu, Hannah kembali ke Amerika dan berdasarkan apa yang telah ia saksikan, Hannah menulis buku yang berjudul Eichmann in Jerusalem. Dalam buku itu, Hannah memperkenalkan istilah kontroversialnya, The Banality of Evil, yang artinya kejahatan bisa lahir dari orang biasa yang berhenti berpikir dan hanya mengikuti sistem pemerintah. Ketika buku itu terbit di tahun 1963, banyak orang Yahudi yang marah karena mereka menganggap Hannah telah meremehkan kejahatan Eichmann. Bukan hanya itu, tapi Hannah juga mendapatkan banyak fitnah, sehingga Hannah harus kehilangan banyak teman dan juga beberapa profesor Yahudi menolak bekerja sama dengan Hannah. Hannah saat itu dianggap dingin, tak berperasaan, bahkan dicap pengkhianat oleh sebagian komunitasnya sendiri. Meskipun dikucilkan, Hannah tetap teguh. Ia berkata, "Saya hanya menulis apa yang saya lihat." Hannah tidak peduli dengan fitnah-fitnah yang terjadi. Ia tetap mengajar di universitas hingga akhirnya, seiring berjalannya waktu, meskipun sempat dicaci, buku Eichmann in Jerusalem akhirnya menjadi salah satu karya monumental. Dari peristiwa sidang Eichmann, lahirlah pemikiran Hannah Arendt tentang bahaya ketidakmampuan berpikir kritis dalam politik dan kehidupan sosial. Dalam pemikirannya, Hannah mengingatkan dunia bahwa kejahatan besar tidak selalu dilakukan oleh orang jahat yang luar biasa, tapi bisa dilakukan oleh orang biasa yang hanya ikut aturan tanpa berpikir. Dan hingga hari ini, pemikiran Hannah Arendt menjadi rujukan dalam studi filsafat politik, etika, hingga hukum internasional. Lalu, apa artinya bagi kita yang tinggal di Indonesia